Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Jabar Rahmah ini, dan kita akan melanjutkan kajian kita masih membahas tafsir surah-surah pendek di dalam juz amma. Dan kita sudah masuk pada surah At-Tin. Taib, kita akan baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Surah Tin terdiri dari 8 ayat. Menurut tertib Al-Quran, dia dalam urutan ke-95, memiliki 34 kalimat dan 156 huruf, dan turun di kota Mekah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 kalimat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wat-tini. 1, waz-zaitun. 2, wa turi sinin. 3, wa hadzal baladil amin. 4. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 kalimat. Kita artikan dulu. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang sangat aman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan tentang lanjutan ayat ini, kita akan menjelaskan tentang makna 4 sumpah dulu. Apa itu tin, apa itu zaitun, apa itu turi sinin, dan apa itu hadzal baladil amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam ilmu usul tafsir diajarkan para ulama
bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an melainkan karena yang disumpahi itu sesuatu yang sangat mulia dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa maksud daripada tin dan zaitun di sini? Apakah yang dimaksud tin dan zaitun ini nama dari buah-buahan? Apakah yang dimaksud tin dan zaitun ini nama tempat di mana tumbuh buah tin dan zaitun? Ataukah yang dimaksud tin di sini adalah yang menciptakan buah tin dan buah zaitun? Di sini terjadi perselisihan para ulama. Yang pertama, sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud tin dan zaitun adalah buah ma'ruf, buah tin dan zaitun. Kalau buah tin mungkin antum kalau ingin tahu tengok di YouTube. Sekarang enak ya, dikit-dikit YouTube, tapi jangan yang hoak. Zaitun juga sama, antum bisa tengok di YouTube. Di penasaran apa itu tin atau zaitun, nah nanti nampak tuh buahnya. Kalau yang dimaksud buah, yang namanya buah itu tumbuh di mana saja. Seandainya antum menanam buah tin di negeri kita di Indonesia ini, berarti yang dimaksud Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, berarti dimanapun ada tin dan zaitun, disitulah Allah bersumpah. Itu kalau yang dimaksud dengan buah, buah tin dan zaitun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tin, kita tahu ikhwan, buah-buahan itu kan ada yang dimakan semuanya dari kulit sampai ke dalam, tidak tersisa. Ada buah-buahan itu yang diambil dalamnya, kulitnya dibuang. Ada buah-buahan itu yang sama sekali nggak dimakan kulitnya, dalamnya juga nggak dimakan, dibuang. Lah buah tin ini adalah salah satu buah yang semuanya dimakan. Makanya buah tin ini menyerupai buah yang ada di sorga, karena tidak ada di sorga itu buah yang dibuang. Kalau di dunia kan cangkangnya dibuang, antum makan durian, kalau antum makan cangkang-cangkangnya bahaya antum. Coba saja kalau nggak masuk rumah sakit, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gitu. Atau ada buah yang sama sekali nggak bisa dimakan. Contohnya buah apa itu ya? Adalah pokoknya nggak bisa dimakan buah itu. Tapi buah tin ini seperti buah di sorga, semuanya dimakan, kulit-kulitnya dimakan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya buah yang menyerupai buah di sorga, kata Nabi SAW, buah tin. Ma'asyiral muslimin, dan ini keistimewaan daripada buah tin itu sendiri, karena menyerupai buah-buahan yang ada di sorga. Terlebih kalau kita melihat kepada dunia kedokteran, kalau antum membaca dunia kedokteran ataupun tibbiyah, tibun nabawi, maka buah tin ini sangat berkhasiat menyembuhkan hampir seluruh penyakit, karena dia bisa membunuh bakteri-bakteri dan racun. Dia bisa untuk diet, bisa membentuk darah merah, bisa mengobati penyakit jantung, asam urat. Nah, siapa yang punya asam urat? Kemudian asma, kolesterol kan itu ya, tumor, lambung, macam-macam penyakit. Dia berkhasiat menyembuhkan penyakit gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan buah sembarangan kalau buah itu tidak berkhasiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan watin, demi buah tin, karena buah tin ini
banyak khasiat yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diciptakan istrinya dari tulang rusuknya Hawa, kemudian Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannah, masuklah engkau dan istrimu ke sorga. Maka Adam membuat merangkai baju dari waraqatut tin, dari daun-daunnya tin itu dibuat baju sama Adam alaihi salatu wassalam. Di sini menunjukkan bahwa buah tin adalah buah yang ada di sorga. Tetapi tentu tin di dunia hanya sama nama, tetapi beda hakikat. Di sorga ada pisang, di dunia ada pisang, beda pisangnya sorga. Di dunia ada kurma, di sorga ada kurma, beda. Ya kan? Di sorga ada bidadari, di dunia ada istri antum, beda enggak? Beda, kecuali istri antum masuk sorga. Jadi persamaannya hanya di mana saja, di hakikatnya beda. Karena sorga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bahkan terlintas saja tidak bisa. Wattini wazzaitun, dan buah zaitun. Buah zaitun ini sama dengan buah tin, memiliki khasiat yang luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan, kulu waddakhinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin, kata Rasul. Makanlah dari buah zaitun, kemudian ambillah minyak zaitun sebagai minyak rambut atau minyak kulit gitu kan. Nah, dia bisa menyembuhkan penyakit. Karena zaitun itu salah satu pohon yang diberkahi, ya, diberkahi, ikhwan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nama zaitun ini. Allah mengatakan yuqidu min syajaratin mubarakatin. Sebut syajarah mubarakah gitu kan, zaitun, zaituniyatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian ulama juga kalau antum membaca tentang dunia kedokteran sama, zaitun juga khasiatnya luar biasa. Anak baca itu zaitun itu bisa menyembuhkan kolesterol, bisa nambah ASI, bisa untuk lambung gitu kan, kanker, penyakit kulit, diabetes, macam-macam. Jadi kegunaan zaitun itu kurang lebih dengan tin, memiliki khasiat dari segi kesehatan. Dan ini hikmah dibalik sumpah Allah. Allah tidak mungkin bersumpah dengan dua buah ini kecuali karena khasiatnya menjangkau semua buah-buahan yang ada di dunia. Wattini wazaitun. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tahu bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, Nabi Musa itu kan diturunkan Taurat, satu-satunya kitab yang pertama turun, yang sangat mulia sebelum Zabur, Injil dan Quran, Taurat, selama 40 malam. Kemudian di malam, kalau tidak salah 37, Nabi Musa sudah merasa puas dengan pengajaran Allah kepadanya dari ilmu Taurat. Tapi Nabi Musa ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah menolak? Tidak. Allah mengatakan, lantarani, engkau tidak bisa melihatku. Tapi Allah tidak menolaknya. Allah hanya mengatakan, saya akan tampakkan diriku ke gunung. Kalau seandainya gunung itu tidak hancur, fasaufa tarani, engkau bisa melihatku. Maka kemudian falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan dirinya di atas gunung,
Sebagian ahli tafsir, di atas gunung itu banyak pohon zaitun. Keluar cahaya dari situ, mengeluarkan cahaya. Tiba-tiba gunung itu hancur dan Musa pingsan, tidak bisa melihat Allah. Ya. Makanya Musa bertobat kan, tidak mau melihat Allah lagi. Kalau gunung saja hancur, gimana dia? Ya. Makanya dulu aneh, di Batam ini ada orang yang ngaku bisa memperlihatkan Allah kepada kita dengan hanya membayar 500.000 rupiah. Itu pernah dengar? Dan itu hanya ada di Batam. Se-Indonesia hanya ada di Batam. Kenapa pula Batam dipilih ya? Karena orang Batam mungkin udah dikibulin kali ya. Masya Allah gitu. Ya. Jadi aneh orang ini. Musa lo nggak bisa melihat Allah, kok pula bisa melihat Allah kita? Siapa kita dengan Musa? Tidak sekuat Musa kita. Tapi syahidnya di situ ada cahaya dari pohon zaitun. Begitu juga ketika Musa mendapatkan wahyu pertama, itu pun ada cahaya dari pohon zaitun. Jadi Allah memilih pohon zaitun, ikhwan, karena memang syajaratun mubarakah, pohon yang penuh dengan berkah. Bahkan di akhir zaman dalam Malhamatul Kubra, ketika kaum muslimin dipimpin Imam Mahdi Muntadhar melawan orang-orang kafir sampai ke daratan Eropa, kemudian kaum muslimin menang dalam perangan itu sampai menguasai Konstantinopel, sampai Romawi, di jantung kota Romawi. Kemudian setelah menang, mereka duduk-duduk di pohon-pohon zaitun sambil meletakkan pedang-pedang mereka. Jadi memang pohon zaitun disebut-sebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW sejak zaman dulu sampai kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini faedah yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, itu menunjukkan tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Tin dan zaitun. Dan kita tahu bahwa Allah bersumpah dengan 4 kan? Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Semuanya menunjukkan tempat. Yang pertama wattin. Di mana banyak tumbuhnya tin? Di Irak. Dan Irak negeri yang pertama kali diturunkan wahyu kepada Nuh alaihi salatu wassalam, dan juga Ibrahim. Negeri Irak itu punya sejarah ya, karena wahyu yang pertama turun kepada para nabi dan awal rasul adalah Nuh. Disinilah wahyu turun di tempat tumbuhnya tin di Irak. Yang kedua wazaitun. Di mana banyak tumbuh zaitun? Syam, Palestina dan sekitarnya, itu disebut Syam. Dan di negeri ini turun wahyu Allah kepada seluruh para nabi Bani Israel. Seluruh para nabi Bani Israel berada di Syam. Mungkin kecuali Nabi Musa, karena Musa di Mesir. Kemudian juga Nabi Yunus, karena Nabi Yunus di Irak ya. Tapi seluruh para nabi Bani Israel secara umum berada di Syam, dan wahyu Allah turun di Syam. Kemudian yang ketiga wa turi sinin, dan Bukit Saina. Di mana Bukit Saina? Mesir. Bukit Saina itu ada di Mesir. Dan di Mesir negerinya Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman. Di mana? Mekkah. Dan disinilah turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ikhwan, wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin, ini menunjukkan tempat yang sangat istimewa yang ada di permukaan dunia, karena wahyu turun di situ. Di Irak, di Syam, di Mesir,
dan di Saudi Arabia, khususnya Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi SAW menggabungkan semuanya. Nabi SAW menggabungkan semuanya, karena Taurat, Injil, kemudian Zabur dan seluruh kitab terangkum dalam Al-Quran. Adapun tentu yang melakukan perjalanan ke 4 tempat ini hanya Ibrahim, karena Ibrahim pertama di Irak, kemudian di Syam, kemudian hijrah ke Irak, kemudian ke Mesir, kemudian ke Mekah. 4 tempat Ibrahim itu. Dia di Syam, kemudian hijrah bersama Lut ke Irak, kemudian membawa istrinya ke mana? Ke Mesir. Dapat hadiah dari Raja Mesir namanya Hajar. Kemudian digaul Ibrahim, punya anak Ismail. Dibawa ke mana? Ke Mekah. Paham antum? Kalau dari segi hijrah Ibrahim semuanya. Tapi kalau dari segi kandungan, seluruh kitab-kitab dan wahyu terkandung dalam kitab yang kita kenal dengan Al-Quranul Karim. Dan Rasul pernah hijrah ke Syam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwah fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti sumpah-sumpah ini menunjukkan kepada ulul azmi minar rusul. 4 tempat ini, wattini, wazaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin, isyarat kepada para rasul yang disebut dengan ulul azmi. Berapa rasul ulul azmi itu? Ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut ulul azmi. Watin, di mana tin tadi? Irak. Di Irak tempat siapa? Nuh. Ini ulul azmi yang pertama. Kemudian wazaitun, di mana zaitun? Syam. Di sinilah Ibrahim diutus, ulul azmi yang kedua. Kemudian waturi sinin, di mana turi sinin? Di Mesir. Siapa di Mesir? Musa, ya kan? Ya. Kemudian masuk juga dalamnya Isa bin Maryam, ada di Syam, Palestina kan? Kemudian wahadzal baladil amin, tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berani isyarat kepada siapa? Ulul azmi. Paham? Baik. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwa yang dimaksud tin dan zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, ini isyarat kepada yang menciptakan itu semua. Berarti watin artinya rabbut tin, wazaitun artinya rabbuz zaitun, wa turi sinin artinya rabbu turi sinin, wa hadzal baladil amin artinya rabbu hadzal baladil amin. Rabb artinya yang menciptakan, yang menciptakan buah tin, yang menciptakan zaitun, yang menciptakan turi sinin, yang menciptakan hadzal baladil amin adalah Allah. Dan penisbatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penisbatan tasyrif, kemuliaan. Seperti ketika Allah mengatakan naqatullah, untanya Allah, mukjizat kepada siapa? Nabi Saleh. Atau ketika Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah menyembah rabb hadzal bait, Rabb pemilik Ka'bah. Maksudnya penisbatan kemuliaan, mulianya unta Saleh dan mulianya Ka'bah. Termasuk di sini tin adalah sebuah kemuliaan karena dinisbatkan kepada Rabb, kepada Allah. Wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, semuanya dinisbatkan kepada Allah. Karena ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama menjelaskan bahwa 4 rangkaian ini adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi Allah menciptakan tin untuk kesehatan dan zaitun.
Kemudian wa turi sinin, tur itu artinya gunung. Ya. Gunung itu namanya Tur. Gunung Tur, Gunung Sainah. Di mana adanya madu? Di gunung. Makanya madu yang paling bagus madu gunung. Kemudian wa hadzal baladil amin. Dan ini negeri yang aman. Di mana negeri yang aman? Di Mekah. Di Mekah ada apa? Zam-zam. Paham kan? Berarti di sini terangkai buah tin, buah zaitun, madu, zam-zam. Ini 4 perkara. Tin obat, zaitun obat, madu obat, zam-zam obat. Kalau dijadikan satu, maka bisa menghapuskan semua penyakit. Ya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faedah daripada kalimat tin, wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Ketika para ulama menyebutkan yang dimaksud watini wa zaitun adalah maknanya demi Rabb pencipta tin, demi Rabb pencipta zaitun, demi Rabb pencipta tempat namanya turi sinin, dan demi Rabb yang menciptakan hadzal baladil amin, negeri yang aman. Di sini ada sirrul faidah, ada faedah yang sangat terselubung, karena di sini ada rahasia rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan rububiyah Allah Azza wa Jal terdiri daripada 5 masalah. Pertama ijad, kedua i'dad, keempat imdad, kelima irsyad, dan keempat irsyad, dan yang kelima namanya is'ad. Apa itu ijad? Apa itu i'dad? Apa itu imdad? Apa itu irsyad? Apa itu is'ad? Kita terangkan. Ijad artinya yang menciptakan, yang mengadakan, itu disebut ijad. Allah menciptakan buah tin dan zaitun. Untuk siapa? Untuk kita kan, manusia. Setelah ijad, kemudian i'dad. Kemudian Allah mempersiapkan dengan bentuk sedemikian rupa tuh buah tin itu, supaya manusia bisa mengenali buahnya dan dibedakan dengan buah yang lainnya. Kemudian setelah itu imdad. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan buah tin itu mati, karena dalam buah tin itu banyak biji, ikhwan. Kalau salak berapa bijinya? Paling tinggi 3 kan, kalau memang ada 3 ya. Tapi buah tin ini bijinya banyak ya. Bijinya banyak dia. Kalau seandainya biji ini ditanam, maka akan tumbuh banyak buah tin, kemudian akan berbuah lagi. Satu buah lagi, kalau umpamanya satu pohon banyak buah, bijinya ditanam lagi, maka akan banyak buah lagi. Dan tidak akan berhenti, buah itu terus tumbuh. Itu namanya imdad. Kemudian irsyad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bahwa buah ini bisa dimakan. Bisa dimakan, kenyang. Bahkan bukan hanya bisa dimakan, tetapi juga yang terakhir is'ad, bisa membawa kebahagiaan, karena orang sakit makan ini sembuh ya. Orang yang tidak sehat makan ini jadi sehat. Dan ini rahasia rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wattini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling baik. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa maksudnya manusia diciptakan itu dalam bentuk sebaik-baiknya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menceritakan ini, saya lupa. Ada faedah yang tertinggal dalam kalimat wa hadzal baladil amin. Dan ini adalah negeri yang aman, maksudnya Mekah.
Dan Mekah adalah negeri yang paling baik di seluruh negeri yang disebutkan dalam surah ini, baik dibandingkan Syam, baik dibandingkan Irak, baik dibandingkan Mesir. Mekah adalah negeri yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah sandarkan kalimat Al-Amin dan tidak disandarkan kepada negeri yang lainnya, ya kan? Disandarkan kalimat amin, bahwa negeri Mekah itu negeri yang aman, beda dengan negeri yang lainnya. Ada 3 makna yang dimaksud amin itu. Makna yang pertama, negeri ini akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di zaman sebelum lahirnya Nabi SAW, 50 tahun sebelum kelahiran, datang Abraha membawa pasukan gajah. Gajah ketika itu nggak dikenal bangsa Arab, nengok gajah dah takut, mau perang lagi. Nengoknya dia sudah takut, ini apa ini katanya. Karena gajah itu dari Afrika. Makanya orang tengok gajah udah takut, mundur duluan musuhnya kan. Makanya Abraha jalan aja santai dia. Walaupun ada 1-2 yang melawan dia, bisa dikalahkan dia. Rupanya ketika sampai di Wadin Muhassir, sebuah lembah pengepungan, kemudian Allah turunkan azabnya dengan mengutus burung ababil. Dari situlah Allah berikan keamanan. Turun ayat, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum, nih, wa amanahum, dan memberikan keamanan kepada mereka, min khauf, dari ketakutan. Kenapa? Kalau ada orang Arab keluar dagang, bilang saja orang Quraisy, takut tuh orang-orang. Kenapa? Ini orang sakti, ya. Abraha saja bisa mati dengan pasukannya. Kalau macam-macam saya pula diserang Abraha kan, diserang burung ababil. Makanya orang-orang Mekah itu jalan kemana saja aman mereka. Mau dagang ke Mesir, mau dagang ke Madinah, mau dagang ke Yaman, mau dagang ke Syam, nggak ada orang berani mengganggu mereka. Kenapa? Karena pengaruh bagaimana Allah mengadab Abraha. Tapi dasar mereka tidak bersyukur, diberikan nikmat yang sangat besar, mereka tetap menyekutukan Allah. Makanya Allah mengatakan falya'bud rabb hadzal bait. Harusnya kalian menyembah Tuhan yang telah menjaga Baitullah, tapi kalian kufur. Ya. Mana yang kedua, keamanan. Karena siapa yang masuk ke Mekah itu aman. Allah mengatakan wa man dakhalaha kana amina. Siapa yang masuk negeri itu aman dia. Maknanya walaupun bentuknya khabar, tapi ayat ini memiliki makna perintah. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman di sekitar Mekah, kalau ada orang yang jauh dari Indonesia datang ke Ka'bah, berikan keamanan bagi dia, nggak akan diganggu. Ada orang jamaah haji diganggu? Nggak ada, ya kan? Yang ganggu kita ke mereka, mereka malah mengamankan kita. Kecuali kalau seandainya mereka melakukan kerusakan kan, nah lain ceritanya. Kalau melakukan kerusakan ya ditangkap. Antum nyopet ya ditangkap. Nggak aman antum kalau nyopet di sana, potong tangan. Ya, sini kan di penjara saja, kasihlah uang kan, keluarlah antum dari penjara. Sana antum ditangkap, pulang potong tangan ya. Itu kalau perusak lain lagi. Atau binatang-binatang yang dihalalkan untuk dibunuh baik di tanah haram ataupun di tanah halal, seperti umpamanya ular, gagak, kalajengking, anjing, elang gitu kan, kemudian tikus. Nah itu 6 binatang boleh dibunuh baik di Mekah atau di luar Mekah. Kalau di luar Mekah tambah lagi antum bunuh nih, jangan antum pelihara ya 6 binatang ini. Pertama ular, kedua gagak, ketiga apa tadi, tikus, keempat elang, kelima kalajengking, keenam anjing. Jangan antum pelihara karena disuruh dibunuh. Ini aneh, hobi orang Islam melihara ular. Hobi itu yang aneh-aneh, yang lain lah hobi itu. Ada marmut, kelinci banyak, ular pula jadi hobi.
Ya kan? Hobi itu yang dihalalkan. Hobi anjing, ya Allah. Ya. Cari yang lain, kucing kan bagus. Nanti antum disebut Abu Hurairah. Ya. Ini diantara ikhwafidin muliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, kita masuk kepada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Dalam bentuk yang paling baik itu memiliki 3 makna. Apa yang dimaksud Allah menciptakan kita itu dalam bentuk sebaik-baik bentuk itu apa maksudnya? Pertama, maknanya adalah qiwamul badan. Bahwa Allah menciptakan manusia itu bisa berjalan tegak. Tidak seperti hewan. Ya kan? Tengok ular, jalannya pakai apa? Pakai perut. Coba antum berjalan pakai perut. Bisa enggak antum? Nggak bisa kan? Alhamdulillah, antum nggak seperti ulat. Ya, nggak seperti ulat. Walaupun anggaplah kera itu kan kayak manusia juga kan, tapi kalau berjalan tetap pakai 4 kaki kan, nggak bisa pakai 2 kaki, lama-lama pegel dia, bisa encok tuh. Ya, tapi manusia justru kalau 4 kaki pegel, ya kan, kecuali lomba-lomba lah gitu, lomba balap karung atau apa ya kan. Tapi berjalan kan tegak manusia itu. Ya, kuda nggak bisa berdiri dia. Coba binatang yang bisa kayak manusia kayak apa? Seperti apa contohnya coba? Nggak ada. Kecuali robot. Ya kan? Jadi ikhwafidin muliakan Allah Azza wa Jalla, yang dimaksud sebaik-baik bentuk itu karena Allah menciptakan manusia tegak dia berdiri, bisa berdiri, berjalan 2 kaki dia. Seimbang. Tidak perlu pakai 4. Tangan 2, kaki 2 nggak perlu. 2 kaki aja udah bisa dia. Itu maksudnya sebaik-baik bentuk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membentuk manusia itu memang melebihi yang lainnya. Jin itu jelek ikhwan. Jin itu ada yang memiliki 9 kaki. Makanya saya pernah ceritakan ada seorang syekh meruqyah seorang akhwat, ternyata kesurupan jin yang paling cantik di kaumnya. Ketika ditanya seperti apa kamu, saya memiliki 9 kaki katanya. Itu jin yang paling cantik. Antum mau? Ada akhwat tercantik se-Indonesia tapi kakinya 9. Gak akan mau. Daftar jadi model aja ditolak dia. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia itu memang luar biasa. Makhluk yang paling istimewa, keindahannya melebihi seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Dulu ada cerita. Seorang khalifah kalau tidak salah namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Siapa? Abu Ja'far Al-Mansur. Seorang khalifah pemimpin. Dia bawa istrinya di tengah malam purnama. Kalau malam purnama tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah itu disebut namanya tanggal-tanggal purnama. Karena bulan itu besar-besarnya di situ. Makanya disunahkan puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15. Bawa dia sama istrinya. Kemudian ketika berada di tengah-tengah padang pasir, dia melihat keindahan bulan. Kemudian dia terucap mengatakan, anti talik fi thalathin idza ma kunti ajmal minal qamar. Apa kata dia? Saya talak kau 3 kali kalau engkau tidak lebih indah daripada bulan, katanya. Kenapa? Dia sebenarnya ingin memuji bulan, memuji kecantikan istrinya gitu kan maksudnya. Tetapi kemudian salah ucap. Saya talak engkau 3 kali kalau engkau tidak lebih cantik daripada bulan, katanya. Jatuh talak nggak nih yang seperti ini? Akhirnya sibuk dia, dikumpulkan para ulama sama dia. Gimana nih, saya sudah ngomong sama istri saya, ya, saya talak kamu 3 kali kalau tidak lebih indah daripada bulan. Seluruh para ulama ketika itu yang dikumpulkan di zamannya, kalau gitu cerai kamu tidak boleh lagi menggauli istrimu. Itu kalimat cerai, jatuh talak, katanya. Dari sekian banyak ulama, ada satu ulama dari salah satu murid Abi Hanifah, lain sendiri jawabannya. Dia mengatakan tidak, kamu
belum cerai katanya. Ulama yang lain mengatakan, ya fulan, engkau menyelisihi kibarul ulama, mereka ulama-ulama hebat, kau pula fatwanya beda katanya. Maka Abu Ja'far Al-Mansur melirik kepada dia, boleh juga, apa alasan kamu katanya. Kemudian dia membaca, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk, berarti lebih baik daripada bulan dan matahari. Katanya Abu Ja'far Al-Mansur karena dapat angin, sodakta, benar kamu katanya. Bayangkan, ahsanta, kamu benar katanya kan. Lihat ikhwan, ya. Ma'asyiral muslimin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ikhwah ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena manusia itu sebaik-baik bentuk dari cara berjalannya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, jangan kamu celah wajah orang, jangan kamu celah wajah orang, la tuqabbihil wajha wa la tadribul wajha, dalam riwayat, jangan kau pukul wajah, jangan kau celah wajah orang. Kenapa? Fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Karena Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Maksudnya Allah menciptakan Adam sebaik-baik bentuk. Jangan disalahpahami. Karena ada orang yang memahami wihdatul wujud di sini. Ya. Dalam bahasa Jawa disebut manunggale kaula Gusti. Memahami hadis ini seolah-olah Allah menciptakan Adam mengikuti bentuk Allah. Jadi Adam itu bentuk Allah. Bukan, salah paham Anda ini. Yang dimaksud ala suratihi ini bukan bentuk Allah, maksudnya Allah menciptakan Adam itu sebaik-baik bentuk. Dan yang dimaksud surah di sini, bentuk di sini artinya nisbatu mulkin namanya. Penisbatan kekuasaan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala nisbatu milkin, kepemilikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki bentuk ini. Karena diantara makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah secara langsung, 3 kan? Adam, sorga, satunya apa? Siapa yang tahu? Adam, kemudian sorga, kemudian Taurat, ahsan, ya kan? Taurat. Jadi Allah ciptakan sendiri. Nisbatu milkin, penisbatan kepemilikan, Allah yang menciptakan itu. Makanya tidak boleh mencela wajah, karena Allah yang menciptakan wajah. Jangan memukul wajah. Dari sini ketika kita membahas tentang bab surah, bab larangan menggambar, yang tidak boleh digambar itu adalah kepala. Nggak boleh. Karena kepala ini Allah yang bentuk. Kalau antum gambar orang nggak ada kepalanya nggak apa-apa. Antum foto, mas foto, tapi dari leher ke bawah bang ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya membaca doa, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Rasul terkadang dalam sujud membaca, sajada wajhi, wajahku telah sujud kepada zat yang telah menciptakan wajah itu dan membentuknya. Ya. Makanya tidak boleh gambar kepala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, fi ahsani taqwim, artinya ala fitrah. Jadi sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, artinya di atas fitrah. Di mana manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Karena Allah berikan fitrah. Di mana Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan terlahir fitrah. Bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, dan menjadikan dia Majusi. Kemudian
kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ketika berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang dimaksud ahsani taqwim yang ketiga adalah akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik-baik bentuk itu karena Allah berikan akal kepada manusia. Ada akal itu yang tidak diberi syahwat, sehingga ibadah saja. Maka kalau ada orang yang punya akal kemudian tidak ada syahwat di situ, berarti dia mendekati malaikat. Kemudian ada orang yang akal dipenuhi syahwat, sehingga karena syahwatnya mendominasi, akalnya kalah, maka dia dekat dengan binatang tuh. Ya kan? Maka manusia itu bisa dekat dengan malaikat, bisa dekat dengan binatang, tergantung akalnya antum arahkan kemana. Karena manusia itu berhubungan dengan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, berhubungan dengan binatang, berhubungan dengan jin, berhubungan dengan malaikat. Itu manusia berhubungan dengan tiga makhluk ini, berhubungan dengan malaikat, berhubungan dengan binatang, dan berhubungan dengan makhluk jin. Kalau seandainya orang ini kemudian dipenuhi dengan syahwat akalnya, maka dia akan diikuti syaitan. Ya, seperti kisah siapa? Bal'am bin Ba'urah kan? Wa atba'ahu syaitan, setan yang ikut dia, bukan dia ikut setan. Ketika cerita Bal'am, orang harusnya ikut setan, ini setan ikut dia, bayangkan. Jadi manusia itu ada yang setan ikut dia. Ini parah nih orang ini. Ya. Ada manusia itu seperti binatang, banyak Allah mengatakan thumma radadnahu asfala safilin. Terkadang ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Binatang saja masih lebih mulia, dia lebih hina daripada binatang. Ada orang kayak gini? Ada orang seperti itu. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini senada dalam surah Al-Asr nih. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat, kan itu. Seluruh manusia rugi dikecualikan, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini juga sama. Ya. Ketika Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian ada manusia yang diletakkan di tempat yang rendah, kemudian Allah kecualikan. Seluruh manusia pada dasarnya Allah letakkan di tempat yang safilin, yang paling rendah. Tapi ada dari orang-orang yang tadinya rendah diangkat menjadi tinggi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mereka lah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selalu dalam Quran itu Allah sebut satu nafas antara iman dan amal soleh. Apa maksudnya? Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Nanti saya jelaskan amanu wa amilus solihat. Saya jelaskan dulu falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Maknanya begini, kalau ada anak muda kemudian beribadah kepada Allah di waktu muda, kemudian tua, tidak akan terputus pahalanya. Kalau ada orang tua beramal soleh kemudian sakit, tidak terputus amalannya. Kalau ada orang yang beramal soleh kemudian mati, tidak terputus amalannya. Karena Rasul mengatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semuanya kecuali tiga perkara. Pertama, ilmu dan orangnya disebut ulama. Para ulama, orang-orang yang punya ilmu, mereka tidak akan terputus. Makanya ibadah yang paling tinggi adalah thalabul ilmi.
Tidak ada ibadah yang lebih tinggi daripada thalabul ilmi. Karena ilmu itu tidak mungkin terputus. Jadi mereka lah para ulama. Dengan ilmunya tidak akan terputus sampai kematiannya. Yang kedua, ashabul mal, orang kaya. Dia bersedekah dengan kekayaannya, akhirnya kemudian bermanfaat bagi kaum muslimin, maka sedekahnya tidak akan putus sampai dia meninggal. Yang ketiga, dia bukan ulama, dia bukan orang kaya, tapi punya anak. Anaknya soleh-soleh, anaknya soleh dan solehah. Akhirnya kemudian bapaknya meninggal dunia, anaknya mendoakan di dunia, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Maka anaknya jadi syafaat bagi orang tuanya, mengangkat dari neraka, bahkan mengangkat derajat di sorga. Tuh amal soleh anak kita. Antum oke, bukan ulama, bukan orang kaya, ada anak. Anak ini yang kita didik supaya anak ini bermanfaat. Makanya kalau anak itu meninggal dunia dan dia soleh sebelum bapaknya, maka keutamaan akan diberikan kepada bapaknya. Di sini ada rahasia kenapa Azar ayahnya Ibrahim kafir dan mati kafir. Kenapa coba? Apa hikmah di balik itu? Kenapa ayah Ibrahim tidak Islam saja, tidak iman saja? Kenapa dia mesti kafir dan mati di atas kekafiran? Hikmahnya, kalau seandainya ayahnya Ibrahim ini beriman, kemudian mati dalam posisi beriman, maka ayahnya lebih afdal daripada Ibrahim. Supaya tidak ada yang lebih afdal daripada Ibrahim di zaman itu, makanya Allah takdirkan ayahnya kafir dan mati kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam ayahnya meninggal sebelum dia dilahirkan. Artinya belum sempat mentarbiyah Rasul. Ya. Kalau dia seandainya kemudian hidup bersama Rasul sampai diutusnya Rasul menjadi nabi dan Rasul kemudian ikut ke agama Rasul dan mentarbiyah, otomatis ayahnya lebih utama daripada Rasul. Tapi kemudian ayahnya meninggal sebelum Rasul dilahirkan. Wa wajadaka yatiman fa'awa. Kami dapati engkau yatim, kemudian dilindungi oleh paman-pamannya. Termasuk Musa. Musa ditarbiyah oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun kafir. Kalau seandainya Fir'aun itu muslim, seperti Asia bintu Muzahim kemudian mendidik Musa, tentu Fir'aun bisa saja punya keutamaan yang lebih daripada Musa, karena berkat tarbiyah Musa jadi nabi kan. Tapi Fir'aun mati kafir, sehingga tidak ada orang yang lebih utama saat itu kecuali Musa. Ya. Bisa dipahami? Ya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan? Maka apalagi yang membuat kalian berdusta, mendustakan hari berbangkit setelah datang din, setelah datang agama. Din itu memiliki dua makna. Pertama amal, yang kedua balasan amal. Itu disebut din namanya. Adapun amal di dunia, balasan amal di akhirat. Orang kalau di dunia beramal, dia akan mendapatkan balasan amalnya. Kalau di dunia tidak beramal, maka dia tidak akan mendapatkan balasan amalnya. Fal jazaa'u min jinsil amal, karena balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Maka Allah tutup ayat ini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah itu paling adil. Tidak ada zat yang lebih adil dibandingkan Allah. Tidak ada. Makanya karena keadilannya sampai binatang yang bertanduk, yang suka nanduk-nanduk tuh kawannya. Kambing kan ada yang bertanduk, ada yang tidak. Ada yang berjenggot, ada yang tidak. Ya. Jadi kalau bilang janggut kayak kambing, kamu juga kayak kambing. Karena apa? Kambing ada yang berjenggot, ada yang tidak berjanggut kan? Ya. Jadi ikhwafini muliakan Allah Azza wa Jalla, sampai binatang yang bertanduk, yang nanduk-nanduk kawannya itu,
itu akan dihisab. Keadilan Allah dihisab. Tapi kambing ataupun binatang yang lain yang kanibal, membunuh bahkan memakan hewan yang lainnya, mereka akan dihisab karena keadilannya, tapi tidak ada azab. Kenapa? Karena binatang itu bukan mukallaf. Binatang itu tidak diperintah sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ada binatang sholat, kucing saja bisa sholat, kemudian dimasukkan YouTube viral tuh, kucing ajaib gitu. Iya kan? Binatang itu tidak mukallaf, makanya dihisab saja tapi tidak diazab. Makanya ketika Allah kemudian menghisab seluruh binatang yang zalim di dunia, kemudian Allah firmankan kunu turaba, jadilah kalian menjadi tanah. Orang-orang kafir melihat tuh, sehingga orang kafir mengatakan dalam Al-Quran surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku juga ingin seperti binatang, habis dihisab jadi tanah. Gak bisa, kamu bukan binatang, kamu mukallaf, kamu akan dihisab dan diazab, ya kan? Dari sini keadilan Allah. Ketika Allah memasukkan sorga itu karena hikmahnya, ketika Allah memasukkan ke dalam neraka baru karena keadilannya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit. Kita yang berbuat zalim, ya. Wallahu a'lam. Ini diantara tafsir surah Tin. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya.